Perkenalkan, nama saya Imratul Zulfa dengan NIM 240714024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa sebuah negara membutuhkan konstitusi. Jadi, konstitusi merupakan landasan utama yang mengatur jalannya pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dalam sebuah negara. Sebuah negara pastinya memerlukan konstitusi agar semua aturan itu jelas dan mengikat bagi semua warga serta penyelenggara negara. Jadi tidak akan asal-asalan dalam kehidupan berbangsa negara, tidak akan meremehkan satu sama lain, dan akan tertata keseluruhannya. Nah, dari konstitusi ini akan menciptakan stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Konstitusi juga menjadi pedoman dalam merumuskan hak dan kewajiban warga negara serta batas kekuasaan pemerintah. Jadi, dari konstitusi itu dengan menjadikan konstitusi sebagai pedoman bisa digunakan sebagai pencegahan untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia baik warga negara asli maupun warga negara asing gitu. Nah, selain itu juga, konstitusi menjadi simbol persatuan bangsa yang mengikat semua elemen masyarakat dalam kerangka hukum yang sama. Dengan adanya konstitusi, setiap warga negara dapat merasa aman dan terlindungi. Karena aturan main ini sudah ditetapkan, sudah jelas dan diyakini bersama oleh seluruh bangsa negara. Atau seluruh masyarakat ya, yang di dalam sebuah negara itu. Konstitusi ini juga memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme hukum, sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Singkatnya nih, konstitusi itu fondasi yang menjaga keutuhan bangsa dan menjamin keberlangsungan negara dalam menjalankan fungsinya. Gitu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan dibahas dan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chelsea Trihapsari dengan NIM 24010714068. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai pentingnya perilaku konstitusional warga negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dengan pertanyaan apakah konstitusi Indonesia sudah memenuhi gagasan tentang konstitusionalisme? Konstitusi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara normatif telah memenuhi prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu paham atau aliran yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dan jaminan hak-hak dasar warga negara melalui konstitusi. Undang-Undang 1945 pasca amandemen tahun 1999 sampai 2002 telah mengadopsi prinsip-prinsip konstitusionalisme modern seperti pemisahan kekuasaan atau separation of powers, checks and balance, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat jelas dalam bab 10A tentang hak asasi manusia yang mengatur secara komprehensif hak-hak warga negara serta pengaturan kelembagaan negara yang lebih demokratis dengan sistem presidensial yang diperkuat melalui pemilihan presiden secara langsung. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, implementasi konstitusionalisme di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun konstitusi telah mengatur pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak konsisten. Persoalan seperti korupsi yang masih merajalela,
pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas diselesaikan, serta intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga-lembaga independen menunjukkan bahwa konstitusionalisme belum sepenuhnya terwujud. Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitution memang telah berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi melalui judicial review. Namun efektivitasnya masih terbatas ketika berhadapan dengan kekuatan politik yang dominan. Selain itu, kesadaran konstitusional masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan dalam mewujudkan konstitusionalisme yang substansif. Baik, menambahi jawaban dari jawaban teman saya yang sebelumnya mengenai pertanyaan yang kedua, dari perspektif kelembagaan, UUD 1945 pasca amandemen telah menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif memiliki kewenangan yang lebih seimbang dengan pengaturan yang lebih jelas. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang kuat, sementara kekuasaan kehakiman dijamin kemerdekaannya melalui pengaturan konstitusional. Komisi-komisi negara independen seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM juga dibentuk untuk memperkuat sistem checks and balances. Namun persoalan muncul ketika terjadi upaya-upaya pelepahan terhadap lembaga-lembaga ini melalui revisi undang-undang atau politik transaksional yang mengabaikan semangat konstitusionalisme. Kesimpulannya, konstitusi Indonesia secara formal telah memenuhi gagasan konstitusionalisme dengan mengadopsi prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan, jaminan HAM, dan supremasi konstitusi. Akan tapi, norma konstitusi dan praktek ketatanegaraan masih cukup lebar, di mana konstitusionalisme tidak cukup hanya dengan memiliki konstitusi yang baik, tapi juga memerlukan politik dari penyelenggara negara, budaya hukum yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal implementasi konstitusi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara konstitusional teks dan konstitusional prakteknya, agar konstitusionalisme tidak hanya menjadi jargon normatif, tetapi benar-benar hidup dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Kustapil Kota Cini dengan NIM 3 digit belakang 156. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah norma undang-undang itu perlu diuji konstitusialnya karena konstitusi atau UUD NRI tahun 1945 adalah hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Setiap peraturan di bawahnya harus sesuai dengan konstitusi agar yang pertama dapat menjaga supremasi konstitusi, memastikan semua peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Dan yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar pemerintah dan lembaga negara itu tidak membuat aturan yang sewenang-wenang. Dan yang ketiga, melindungi hak-hak warga negara, yaitu dengan memastikan undang-undang tidak melanggar hak asasi dan kebebasan yang dijamin konstitusi. Yang keempat, menjaga konsistensi sistem hukum nasional karena semua peraturan harus sejalan dengan prinsip dasar negara hukum. Dan yang terakhir yaitu menegakkan keadilan konstitusional dengan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menggugat aturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi atau MK.